Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Begi Utama dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 6 yang berjudul Sistem Rujukan dan Daftar Pustaka. Yang pertama ada kutipan, ada catatan kaki, daftar pustaka. Kutipan adalah gagasan atau ide pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Sumber kutipan bisa diperoleh melalui tulisan maupun hasil wawancara, observasi, serta angkat. Kutipan terdiri dari dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung memiliki ciri-ciri tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli, tanda stik digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli, tanda 3.3 digunakan apabila ada bagian kutipan yang hilang. Menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Contoh kutipan langsung. Eka Rasi 2015-132 menyatakan bahwa mental seseorang akan tertekan ketika tuntutan semakin besar, namun ia tidak sanggup mengejar tuntutan tersebut. Contoh kutipan tidak langsung panjang. Menurut Krida Laksana 1996, variasi bahasa berdasarkan pemakai bahasa dibedakan atas 4 jenis sebagai berikut. Kutipan tidak langsung. Ketentuan menulis kutipan tidak langsung yaitu diintegrasikan dengan teks, tidak diapit oleh tanda kutip, harus menyertakan sumber kutipan. Contoh kutipan tidak langsung. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan mengakibatkan terjadinya pembagian kerja sosial dalam masyarakat. Menurut Durkheim dalam Figaro 1986-146, pembagian kerja diawali oleh adanya perubahan dalam diri individu melalui proses sosialisasi dan diinternalisasikan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat orang itu disebesarkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan sumber kutipan. Jika penulis buku berjumlah 1 orang, maka hanya tuliskan nama akhirnya saja, diikuti tahun tanpa halaman, misalnya Rokmansyah 2016-2. Jika penulis buku berjumlah 2 orang, maka dituliskan nama akhir penulis pertama dan nama akhir penulis kedua, diikuti tahun terbit dengan tanpa halaman, misalnya Arifin dan Rijal 2017. Jika penulis buku berjumlah lebih dari 3 orang, maka hanya tuliskan nama akhir penulis pertama diikuti dengan DKK, tahun terbit dengan atau tanpa halaman, misalnya Widya Mike DKK 2016. Jika mengutip pendapat orang di dalam buku yang ditulis oleh orang lain, maka ada 2 cara penulisan sumber kutipan. Dilihat dari cara penulis buku tersebut mengutip pendapat yang akan dikutip. Jika pendapat orang dikutip secara langsung oleh penulis buku, maka ditulis dengan mencantumkan kata dalam, misalnya Gramsci dalam Rokmansyah 2017. Jika pendapat orang dikutip secara tidak langsung oleh penulis buku, maka ditulis dengan mencantumkan kata melalui Gramsci melalui Rokmansyah 2017. Yang kedua ada catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki juga ada yang diletakkan di akhir bab, yang disebut dengan catatan belakang. Letak catatan belakang berada di akhir, pada bab sebuah buku ataupun artikel. Fungsi catatan kaki: menjelaskan referensi yang digunakan bagi pertanyaan dalam teks, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. Sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di halaman tersebut, menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Jenis catatan kaki ini hanya biasanya menggunakan kata-kata lihat, bandingkan, dan uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam, dan sebagainya. Tujuan catatan kaki: untuk menyusun pembuktian, sumber tulisan, menyatakan utang budi kepada pengarang yang dikutip pendapatnya, menyampaikan keterangan tambahan, memperkuat uraian, intisasi, keterangan insidental, materi penjelas yang kurang penting.
dan pandangan yang bertentangan. Yang terakhir ada daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka berisi keterangan mengenai sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Daftar rujukan dapat berupa buku teks, jurnal penelitian, laporan penelitian, tugas akhir seperti skripsi dan disertasi, dan terbitan karya ilmiah. Daftar pustaka disusun secara alfabetis menurut nama belakang pengarang dan tidak perlu menggunakan nomor urut. Fungsi daftar pustaka. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibaca serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya.